Ya, silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Pagi. Silakan duduk, Mbak Azira. Mau duduk di mana aja, Bu? Di sebelah sini aja, Bu. Ya, silakan. Udah nyaman duduknya? Sudah, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak Azira? Baik, Bu. Alhamdulillah. Habis ini mau pulang apa mau ada kuliah lagi? Itu Bu, mau langsung pulang. Soalnya udah ada kelas dari jam 7. Mbak Azira ini rumahnya di mana ya? Di Balongbendo, Sidoarjo. Di sini PP apa ngekos? Saya PP. Oh, PP. Kak, kira-kira berapa lama perjalanannya kalau ke sini? 50 menitan sih, Bu, kalau nggak macet. Tapi kalau macet ya 1 jam. Oh, jauh ya. Iya, Bu. PP-nya itu udah dari awal semester apa baru ini? Udah dari awal sih, Bu, dari semester 1. Mbak Nazira ini udah semester 5 kan ya? Iya, Bu. Gimana semester 5-nya? Mantap sih, Bu. Soalnya banyak prakteknya sih. Terus banyak project-project gitu, Bu. Jadi saya tahu kalau Mbak Nazira kesini itu pasti ada yang dibicarakan dengan saya. Sebelum itu saya mau menyampaikan kalau hari ini saya itu mau ada rapat. Jadi kita cuma punya waktu sekitar 20 menitan aja. Apakah cukup? Cukup, Bu. Nggak apa-apa. Kalau misal nggak cukup, kita bisa ganti di lain hari, minggu depan atau besok gitu nggak apa-apa. Enggak sih, Bu. Sekarang aja. Cukup kok waktunya. Oke, jadi kalau gitu apa yang ingin dibicarakan sama saya? Jadi gini, Bu, akhir-akhir ini saya tuh sering menunda belajar. Kalau boleh tahu alasannya apa ya kok sampai menunda belajar gitu? Itu, Bu, soalnya kan biasanya saya kan udah mau belajar ya, udah mau buka buku. Terus lihat ada notif dari HP, kayak pesennya teman-teman gitu loh, Bu, chatnya. Terus akhirnya buka HP lagi, terus saya itu kebawa, Bu, buka sosmed, scroll TikTok gitu, Bu. Nah, di situ malah nonton drakor. Itu sih, Bu, yang tambah bikin menunda belajar. Biasanya kalau nonton gimana? Saya biasanya nontonnya di Netflix sih, Bu, kebanyakan. Berapa lama kalau nonton? Sekitar 5 jaman, kan satu episode itu 1 jam ya, Bu. Nah, itu biasanya saya nontonnya tuh 5 episode itu full gitu, Bu. Nggak berhenti. Berarti yang kamu suka banget ya sama drakor itu? Iya, Bu. Terus apa yang membuat kamu semangat untuk belajar lagi? Kalau saya sih biasanya lebih semangat pas belajar sambil dengerin musik. Jadi harus dengar musik dulu baru belajar gitu. Iya, Bu. Kira-kira udah berapa lama Mbak Nazira sering menunda belajar gini? Udah 3 mingguan ini sih, Bu. Sejak mulai semester 5. Di semua mata kuliah apa di beberapa aja? Di semua mata kuliah, Bu. Di rumah tadi kan bilangnya PP ya, berarti di rumah itu sama orang tua. Iya, sama orang tua.
Apakah orang tuanya Mbak Nazira itu kayak memantau gitu, apa sering mengingatkan untuk belajar? Kalau mengingatkan sih sering Bu. Nah, kalau memantaunya ini kadang kan mereka kerja ya Bu, kayak nggak setiap waktu di rumah gitu loh Bu. Nah, jadi mantaunya itu pas ya kebetulan saya lagi ngerjain tugas gitu, jadi kan kelihatan kalau saya itu belajar gitu Bu. Kalau teman sekelasnya Mbak Nazira eh, sering ngajak ngerjain tugas bareng atau apa gitu? Sering sih Bu, tapi kalau tugas kelompok aja. Nah, kalau tugas individu kan ya jadi kerjain masing-masing di rumah gitu loh Bu. Kalau menurut Mbak Nazira ya, pentingnya belajar itu apa sih? Menurut saya sih penting banget ya Bu, kan kita bisa tahu ilmunya tuh kan dari belajar gitu loh Bu. Terus nanti belajar juga berpengaruh banget ke nilai saya. Seminggu terakhir itu Mbak Nazira itu belajarnya berapa kali? Kalau sebelum liburan semester ini ya Bu, pas semester 4 kemarin itu saya tuh rajin belajarnya Bu, kayak seminggu bisa sampai 4 kali belajar, itu pun durasinya 1 sampai 2 jam. Nah tapi pas habis libur semester ini masuk semester 5 itu saya udah mulai kayak udah belajar gitu Bu. Belajarnya kadang seminggu itu nggak belajar sama sekali, kadang cuma sekali aja, itu pun sebentar banget. Berarti dulunya Mbak Nazira itu rajin banget gitu ya, bisa sampai seminggu 4 kali belajarnya. Iya Bu. Kira-kira kalau Mbak Nazira gini terus kayak menunda belajar terus gitu, apa sih dampaknya buat Mbak Nazira sendiri? Nanti ya itu tadi Bu, nilai saya kan bisa turun. Terus saya kalau nilai turun kan bisa aja ngulang mata kuliah. Nah kalau ngulang kan akhirnya saya lulusnya itu nggak tepat waktu gitu loh Bu. Kira-kira kalau kita hari ini bisa mengatasi perilaku menunda belajarnya Mbak Nazira ini, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk membuat semangat lagi gitu? Mungkin kamu punya ide. Kalau menurut saya itu sih Bu, saya mau mulai dari langkah kecil dulu, kayak belajar 20 sampai 30 menit dulu gitu Bu. Boleh nggak Bu? Boleh banget Mbak Nazira. Jadi yang penting itu ada niatnya gitu. Rencananya mulai kapan? Rencananya sih mulai nanti mungkin ya Bu. Oh, Nanti malam. jadi kamu nanti malam belajar dulu selama 30 menit gitu ya. Iya. Kalau misalnya kamu masih ke distract sama HP gitu gimana? Ya nanti HP-nya saya titipin ke orang tua saya dulu sih Bu, biar nggak ke distract sama notif-notifnya gitu. Oke, berarti mulai nanti malam kamu mulai belajar dari 30 menit dulu dan HP-nya dititipkan ke orang tua. Iya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Mbak Nazira berhasil belajar selama 30 menit itu, nanti kamu dapat reward dari saya. Apa tuh Bu rewardnya? Rewardnya itu katanya kan kamu suka nonton drakor ya. Sebenarnya saya juga suka banget nonton drakor. Jadi nanti kamu saya kasih tahu judul-judul drakor yang belum kamu tonton. Iya Bu. Apakah setuju? Iya Bu, saya setuju. Ya. Jadi dalam konseling itu
teknik reinforcement positif gitu. Jadi kalau kamu tadi berhasil belajar selama 30 menit gitu ya, jadi kamu dapat reward gitu. Dan rewardnya yang sudah saya bilang tadi. Apakah setuju? Iya Bu, saya setuju. Oke. Sebelum itu saya mau tanya, kira-kira idealnya Mbak Nazira buat belajar itu di jam berapa? Biasanya sih jam 6 sore Bu, habis mandi gitu. Kalau hari masuk kuliahnya itu di hari apa aja? Biasanya Senin sampai Kamis. Itu udah hari pasti saya masuk kuliah. Oke, berarti nanti bisa dijadwalkan hari apa aja kamu mau belajarnya gitu. Iya Bu. Jadi kalau misalnya tiap malam belajar hari Minggu, Senin, Selasa sampai Rabu gitu, jangan lupa untuk dicatat ya. Iya Bu. Dan jangan lupa untuk mencatat kesimpulannya juga, apa yang sudah kamu pelajari tadi. Iya Bu, bakal saya catat. Biar saya itu bisa lihat perkembangannya Mbak Nazira, apakah ada kemajuan atau stuck di situ-situ aja. Iya Bu. Oke. Gimana perasaannya Mbak Nazira setelah konseling ini tadi? Itu sih Bu, udah lebih lega sih Bu, soalnya kan udah cerita, jadi saya juga tahu nih kayak cara menangani kalau udah belajar ini gimana gitu. Nanti karena kamu udah tahu caranya dan mau berubah untuk menjadi lebih baik lagi, terima kasih juga udah mau berusaha dan terima kasih sudah berbagi cerita kepada saya. Iya Bu, terima kasih juga ya Bu. Ya, sama-sama. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Ya, Mau silakan. pulang. Hati-hati ya pulangnya. Iya Bu.